Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mirzani Nabila dari kelas 10-3 akan menjelaskan tentang apa itu akad dan kepemilikan. Yang pertama, ada pengertian. Ditinjau dari segi bahasa, akad berarti ikatan atau persetujuan, sedangkan apabila ditinjau dari segi istilah, akad mengandung pengertian mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan. Contoh, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi, secara istilah yang dimaksud akad dalam hal ini adalah ijab dan qabul dalam bentuk siwat lafaz ijab dan qabul. Satu rukun akad. Ada beberapa rukun dilakukannya. 1. Dua orang atau lebih yang melakukan akad. 2. Siwat, ijab dan qabul. 3. Aqd alaih. Dan yang kedua ada syarat akad. 1. Syarat orang yang bertransaksi, yaitu berakal, baligh, mumayyiz. Dan kedua ada syarat siwat. Disyaratkan dalam ijab dan qabul sebagai berikut. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. 3. Ada syarat barang yang diakadkan. A. Bersihnya barang. Tentang bersihnya barang, berdasarkan pada hadis dari Jabir bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan hamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Yang B. Harus bermanfaat. Tidak diperbolehkan jual beli serangga, ular, tikus kecuali untuk dimanfaatkan. Dan C. Yang bertindak pemilik barang atau yang diberikan izin oleh pemilik. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Al-Barin bahwa dia berkata, Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Dan D. Ada dapat dihitung waktu penyerahannya secara syarak dan masa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air. Yang E. Ada bahwa barang yang dibeli harganya diketahui. Apabila salah satu atau kedua-duanya dari barang dan harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Dan yang F terakhir, barang yang diakadkan ada di tangan. Tidak diperbolehkan menjual barang sebelum ada di tangan, karena boleh jadi barang itu telah rusak pada saat masih berada di tangan penjual sehingga menjadi jual beli hurur. 1. Pengertian milkiyah dan dasar hukumnya. Islam hadir dengan menghalalkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangsuran, sehingga dengan begitu cara tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh. Kedua, ada sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, ihrajul mubahat, harta atau barang itu umum, artinya harta yang memang menurut kebiasaannya dapat dimiliki bagi yang mendapatkannya. Yang kedua ada al-uqud, harta atau barang yang dimiliki dengan melaksanakan akad, yaitu barang-barang atau harta yang kepemilikannya harus didahului oleh adanya akad, seperti harta diperoleh lewat transaksi akad jual beli, hibah, pinjam meminjam. Yang ketiga ada al-halafiyah, harta atau barang yang didapat lewat pewarisan, yaitu harta atau barang yang dapat menjadi milik karena ia mendapat bagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli waris. Yang keempat ada at-tawalladu minal mamluk, harta atau barang yang dimiliki dan diperoleh karena hasil pembiakan dari harta yang dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir ada ihya al-mawad, membuka lahan baru, yang artinya ialah membuka tanah atau lahan baru yang belum ada pemiliknya, misalnya membuka hutan untuk pertanian dan lahan tersebut menjadi miliknya. Pemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang B ada kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk memanfaatkannya. Yang ketiga ada kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai materi harta itu.
Ihya al-Mawats, membuka lahan baru. Yang pertama ada pengertian. Ihya al-Mawats ialah membuka tanah atau lahan baru yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk pertanian. 2. Hukum al-Ihya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Jabir, Nabi SAW bersabda, barang siapa membuka tanah baru, maka itu menjadi pemiliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga ada syarat membuka lahan baru. Tanah yang ia tandai itu hanya sekedar cukup untuk keperluannya. Kalau lebih, orang lain boleh mengambil lebihnya. Betul, dia sanggup dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanah saja. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.